Haleluya saudaraku. Haleluya. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Puji Tuhan, kami dari Komsel Paritomo akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan minggu kemarin, judulnya adalah menghadapi masa depan bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kami akan membagikan berkat bagaimana kuasa perkataan itu sangat menentukan masa depan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mendengar cerita bagaimana Musa mengutus 12 pengintai sebelum mereka menyeberang ke tanah Kanaan. 12 pengintai ini, saudaraku, melihat hal yang sama. Mereka melihat bagaimana orang-orang yang ada di tanah Kanaan itu orangnya seperti raksasa, besar-besar, tinggi, temboknya tebal, tinggi, ya bahkan mereka ada yang kanibal, memakan orang. Mereka juga melihat hal yang sama, bahwa di tanah Kanaan itu tanahnya itu melimpah, tanahnya subur, menghasilkan berbagai macam hasil tanaman-tanaman. Tapi sayangnya saudaraku, mereka memiliki respon yang berbeda. 10 orang di antara mereka berpikiran yang negatif, di mana mereka suka dan selalu memperkatakan apa yang dilihat oleh mata mereka. Tetapi Joshua dan Kaleb, mereka memperkatakan yang baik. Mereka memang melihat, Joshua dan Kaleb sebenarnya melihat apa yang terjadi di sana, dan apa yang dikatakan oleh 10 pengintai itu memang benar adanya. Tapi Joshua dan Kaleb sadar bahwa Yesus kita jauh lebih besar daripada setiap apa yang mereka lihat di tanah Kanaan. Saudaraku, bagaimana caranya supaya kita bisa menghadapi masa depan bersama dengan Tuhan Yesus? Salah satu caranya kita sudah dengarkan adalah dengan cara mengingat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudaraku, kalau kita lihat perjalanan bangsa Israel dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan yang menolong mereka. Waktu mereka menyeberang Laut Tebrau, bahkan ketika mereka masih ada di padang gurun, bagaimana pemeliharaan Tuhan atas mereka, sekalipun mereka tegar tengkuk. Dan kalau kita lihat kepada ke-12 pengintai ini, sebenarnya ke-12 pengintai ini pun mengalami pertolongan dan pemeliharaan Tuhan. Kenapa demikian? Kalau kita baca semua perikop ini, dikatakan firman Tuhan, 40 hari pengintai ini mengintai tanah Kanaan. Bukankah 12 pengintai ini melihat di sana orang-orang besar seperti raksasa? Bukankah mereka berkata bahwa di sana itu kanibal bisa memakan orang dan lain sebagainya? Tapi begitulah baiknya pertolongan Tuhan. Selama 40 hari mereka mengintai tanah Kanaan, ke-12 pengintai itu semua ada dalam pemeliharaan Tuhan. 12 mereka pergi dalam keadaan sehat, pulang juga dalam keadaan sehat. Bukankah mereka begitu gampang? Kalau dilihat dari perawakan antara besar dan kecil, ketika mereka bertemu, itu bisa langsung dimangsa. Tapi begitulah baiknya Tuhan menjaga bangsa Israel yang sedang mengintai di tanah Kanaan. Saudara dikasihi Tuhan, demikian saudaraku, sering sekali kita tidak menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan. Sering sekali kita melihat apa yang dilihat oleh mata kita. Mungkin ada masalah, ada persoalan, ya, ada sesuatu hal yang tidak masuk di akal kita yang sepertinya tidak bisa kita selesaikan. Jadi kita lupa bahwa Tuhan kita lebih besar dari setiap masalah yang kita hadapi. Saudaraku, firman Tuhan ini mengingatkan saya dan saudara dan kita semua saudaraku, supaya kita lebih percaya kepada apa yang dijanjikan oleh Tuhan daripada apa yang dilihat oleh mata badan kita. Saudaraku, 12 pengintai ini hanya 2 yang berkata positif, 10 orang berkata negatif. Tapi kalau ditanya, jadikah bangsa Israel menyeberang ke tanah Kanaan? Saudaraku, jadi. Walaupun yang sampai ke tanah Kanaan itu nanti pada umumnya yang lahir di padang gurun hanya Joshua dan Kaleb yang asli, yang dari tanah Mesir yang langsung ke tanah Kanaan. 2 orang saja yang berkata positif, janji Tuhan digenapi. Saudaraku, mari kita memperkatakan hal yang positif. Mari kita memperkatakan janji Tuhan. Mari kita pegang janji Tuhan. Mungkin tidak masuk di akal, mungkin sepertinya masalah itu lebih besar, tapi mari kita imani bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Bahwa janji Tuhan itu pasti dijadikan. Bahwa Tuhan kita jauh lebih besar,
daripada setiap persoalan yang kita hadapi. Saudaraku, kenapa Joshua dan Kaleb bisa memegang janji Tuhan? Karena mereka ada dalam hadirat Tuhan. Karena mereka selalu ada bersama dengan Tuhan. Saudaraku, biarlah kita juga selalu ada bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah keberadaan kita saat ini, biarlah kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita temukan segalanya. Percayalah saudaraku. Inilah yang sangat memberkati kami saudaraku. Masih banyak berkat-berkat yang lain, tapi ini yang mau sampaikan pada saat ini. Kami percaya kita semua diberkati. Salam kemenangan iman. Haleluya. Semua bagi kemuliaan Tuhan.